Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang maha benar Allah, ini maha pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, sebelumnya kita membahas tentang wirid, ya, nur yang ada di kolbu. Insya Allah kita pada pagi ini akan membahas tentang iqbal dan idbar. Iqbal, kolbu yang menghadap kepada Allah. Idbar, kolbu yang membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah nomor 97, kelihatan ya? Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini dan membuat cinta kita kepada Rasulullah bertambah. Semoga dengan demikian juga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menutupi semua aib kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وبسنادنا المتصل الإمام ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره قال: النور له الكشف والبصيرة له الحكم. Nur apabila masuk ke dalam kolbu, maka akan tersingkaplah pandangan kolbu. Itu kalau nur masuk ke dalam kolbu. Tersingkapnya kolbu bukan berarti dia akan melihat sosok, belum tentu. Atau belum tentu dia melihat cahaya, tapi dia merasa tenang. Coba lihat anak kecil, kalau lampu mati takut nggak? Maka anak kecil senang kalau lampunya hidup. Nah, ciri-ciri nur sudah masuk ke dalam diri, ada perasaan tenang. Ya, an-nur lahul kasyaf. Ini dia, nur, cahaya. Apa itu cahaya? Sesuatu ciptaan Allah yang membuat engkau dapat melihat objek di sekitarmu. Itu disebut cahaya. Ada cahaya pagi ini, bisa dari lampu, bisa dari mana-mana, ya. Jika seandainya suatu saat cahaya-cahaya ini hilang, kolbu masih bercahaya nggak? Nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang maha benar Allah, ini maha pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah, nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf, terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru menyampaikan, kalau kamu mimpi ini sampaikan bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu, bahwa dia sudah tidak dirantai.
Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Umar, guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib kita semua. Tapi ternyata sampai hari ini kita belum mendengar bahwa beliau bermimpi seperti itu. Maka saya pun kemudian merevisi dan mencabut syawahid itu, tambahan itu. Tapi mimpi saya tidak cabut. Itu mimpi saya. Ya, yang percaya silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan cuma mubasyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus. Ya. Ya. Kalau salah saya sudah minta maaf. Ya, masa nggak move on juga. Ya. Berarti ente emang pengen cari kesalahan aneh banyak, ya, gak usah dihitung atau banyak sekali. Karena lisan ini mahallul khata, ya, emang tempat banyak salah, ya. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya meluruskannya. Amin ya rabbal alamin. Nur itu membuat ada kasyaf. Apa arti kasyaf? Kasyaf itu penyingkapan. Orang-orang banyak menyebut istilah kasyaf, ya. Kasyaf ini terbagi, pertama kasyaf ilahi, kasyaf dari Allah. Ini pasti benar. Kalau wali Allah, para nabi nggak perlu sholat 2 rakaat, langsung masuk ke dalam ruhnya. Tapi orang-orang seperti kita ini perlu dulu mengkondisikan kolbu, sholat dulu 2 rakaat, baru mendapatkan isyarat itu. Maka ada kasyaf yang lain, kasyaf malaki, kasyaf dari malaikat. Ini dengan berkah zikir, nanti malaikat datang membisikkan. Tapi hati-hati, ya, belum tentu malaikat. Siapa tahu sebelum syaitan, nafsi, baru syaitani. Kalau nafsi, tinggal dicek jiwa dia yang mana. Apakah jiwa dia jiwa yang buas atau jiwa yang tamak? Jika isinya duit, makan dan sejenisnya, itu berarti dalam dirinya ada gejolak syahwat duniawi. Jika kalau dia zikir, hancurkan, bunuh gitu ya, serang. Berarti dalam dirinya ada aib, ada nafs sibai, buas. Tapi jika di dalamnya ada strategi menghancurkan orang secara halus, maka orang ini syaitani. Ciri-cirinya buka aib orang lain, ya, itu syaitani. Maka kasyaf yang membuka aib, membuat perpecahan, ini dari syaitan. Ini dari syaitan, ya. Gimana perasaannya, Pak? Ada orang mimpi kita, tapi dia ngeliat di jidat kita ada lafaz kafir. Perasaan kita gimana? Sedih kita, ya. Kita yang mimpi begitu, katakan, ini mimpi dari syaitan. Oh, lagi zikir, katakan, syaitan lebih lama zikir daripada kamu. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada antum, jangan percaya. Sama, antum mimpi ngelihat ada lafaz Allah di jidat orang, belum tentu juga benar. Ya. Siapa tahu itu cara iblis untuk menipu kita, supaya kita percaya dengan orang itu padahal dia bukan orang yang benar. Ini kalau kasyaf ilahi, ini yang disebut ihsan, musyahadah, muraqabah. Ini para wali-wali Allah yang spesial. Sedangkan malaki, ini wali-wali Allah biasa. Jadi wali Allah juga ada tingkatannya, sebagaimana malaikat juga ada tingkatannya. Kalau malaki turunnya ke kolbu, dia masuk ke kolbu. Sedangkan jika itu dari syaitan, membuat was-was dan gelisah. Nah,
Di masa Rasulullah ini terjadi semua. Rasulullah hanya menerima mimpi orang yang dari ilahi atau malaki. Saya sudah sering menyebutkan bahwa para sahabat itu setiap ba'da subuh setoran mimpi. Cuma jumlah sahabatnya belum sebanyak ini. Ya, ini berapa nih orang nih? Dan tidak semua sahabat bermimpi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar yatamanna birru'ya, berharap dia punya mimpi. Apa kata dia? Coba kalau saya mimpi. Dia kalau ada orang mimpi datang ke Nabi, Nabi takbir. Maksudnya apa? Menceritakan mimpi sudah biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya aneh kalau ada orang mengatakan itu bukan uslubnya Habib Umar, gitu. Itu kalau wali pasti uslubnya salah satunya mimpi. Salah satu dari uslub walaya adalah menghargai mimpi. Mungkin kalau kita berhusnuzan, bukan uslub beliau, bukan metodologi beliau jika berdakwah menceritakan mimpi. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau wali tidak menghargai mimpi, saya tidak percaya. Ya, semua wali menghargai mimpi karena mimpi itu terjemahan kolbunya. Kolbunya lagi benar, tinggal dicek mimpinya apa. Dan hebatnya wali-wali Allah, mereka sadar dalam keadaan mimpinya. Ya, bisa sadar dalam mimpinya. Dalam mimpi itu akan datang ada wali-wali palsu, mursyid-mursyid palsu. Itu bisa dicek, Pak. Bisa dicek. Ada cara-caranya. Ya. Ini macam-macam daripada kasyaf. Ya. Kalau yang mau nulis silahkan ditulis ya, saya hapus. Sekarang basirah. Apa beda nur dan basirah? Meskipun nur sudah dapat, tapi kalau basirahnya nggak benar, basirah itu adalah pandangan batin. Ini basirah. Ini pelajaran besar. Saya tidak ingin mengungkap kesalahan. Cuma ini pelajaran besar yang diekspos. Masalah mimpi, masalah kasyaf. Masih ingat berapa tahun yang lalu pemilu? Salah satu ustadz kita yang sangat alim mendengar juga orang soleh. Sama kasus ya, nggak jauh beda dengan saya. Ya. Coba ini masuk ke ranah politik. Ya. Bahwa orang soleh ini menyebut nama salah satu calon 5 kali. Benar? Itu kasyafnya benar. Kasyafnya benar. Tapi yang menerjemahkan kasyaf ketika dibukakan satu kejadian, antum melihat satu kejadian masing-masing beda-beda nggak? Contoh nih. Saya kan ditanya orang mengenai video Gus Yakut tuh, masalah azan. Kalau orang Bintaro mah udah biasa, ya nggak? Bener nggak? Ini Puri Bintaro nggak ada Pak, suara mic keluar. Ini paling cuma saat azan, sholawatannya nggak ada, baca Qurannya nggak dikencengin. Sudah biasa orang di sini. Tapi masyarakat kita kan masyarakat orang yang rame, suka rame-rame, bener gak ya? Senang dengerin sholawatan. Itu kaget dengan kata-kata begitu, nggak siap. Bapak sudah pernah umroh pasti, haji di Saudi, itu speaker diatur. Di Malaysia diatur. Tapi orangnya mau diatur. Orang Indonesia kan nggak siap digituin. Kita ini hidup santai, masa depan cerah. Ketemulah satu clue yang kira-kira membuat kita emosi. Kalimat misalnya menggonggong. Nah, ini digoreng terus. Dulu waktu Pak Yusuf Kala berbicara hal yang sama, tidak ada yang mengomentari seperti itu. Kenapa? Ada basirah yang berbeda, cara pandang yang kan sudut-sudutnya lain-lain. Antum yang biasa keluar negeri itu biasa dengan begitu. Tapi kalau mainnya dalam negeri ya begitulah. Tapi emang diksinya nggak tahu kok diksinya keluar kata menggonggongnya, itu aja masalahnya ya. Semoga beliau juga merevisi itu. Ya. Kalau beliau kan orang panglima katanya di Banser kan,
Biasanya orang-orang panglima itu mau sportif. Insya ya. Nah, ini basirah, cara mandang berlain. Ketika dikabarkan mengenai nama calon 5 kali, saya langsung hati saya nolak. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya nyoblos dia, tapi saya tidak yakin dia yang kepilih. Jadi saya nyoblos orang yang saya yakini nggak pilih, Pak. Aneh kan? Basirah yang ngomong. Tapi kok saya coblos dia juga? Saya juga heran. Ya. Tapi batin ngomong, ini nggak benar. Bukan sekarang. Apakah nanti? Wallahu a'lam. Jadi kasyafnya benar, tapi basirah dalam memahami. Jadi basirah ini boleh kita artikan penerjemah daripada apa yang dilihat. Ini pelajaran semua bagi kita. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi diturunkan ayat bahwa Makkah akan ditaklukkan. Nabi kira itu tahun ayat itu turun. Tahun berapa ayat itu turun? Tahun ke-6. Maka Nabi datang ke Hudaybiyah. Coba lihat ya, antum akan paham kenapa dalam bab politik selalu semuanya amburadul. Di zaman Rasulullah pun hampir begitu. Hudaybiyah ini satu bukit, ada lembahnya juga, sekitar 10 sampai 15 kilo lagi ke kota Makkah ya. Kota Makkah. Berarti dekat ya. 10 kilo berarti dari sini kemana? Ke Tanah Abang. Nggak nyampe, kejauhan. Pondok Indah. Oke, deket ya. Sini ke Pondok Indah. Ya, kita tinggal jogging nyampe setengah jam. Berarti kalau mereka teruskan perjalanan, akan terjadi pertumpahan darah setengah jam lagi. Jumlah umat Islam lebih banyak daripada kafir Quraisy yang sudah tua-tua. Jadi itu yang menolak umat, yang menolak Nabi Muhammad, wong tua. Orang tua yang gak mau berubah, meninggalkan agama lamanya, yaitu menyembah Lata, Uzza dan sejenisnya. Tahun keberapa itu? Ayatnya turun tahun ke-6. Nabi kira itu tahun tersebut, tapi ternyata di ayatnya ada kalimat insya Allah. Ini level Nabi loh. Level Nabi, wahyunya masih dikunci dengan lafaz insya Allah. Kalian akan memasuki tanah haram pada tahun mereka ini, insya Allah. Tiba-tiba kafir Quraisy menghadang Rasulullah dan mengatakan, siapa yang bilang ente Muhammad Rasulullah? Ente Muhammad bin Abdullah. Kalau ente Muhammad Rasulullah, dari dulu kami izinkan kau di sini. Terus gimana? Kita buat perjanjian, kata mereka. Ini yang buat perjanjian omnya Nabi, pamannya Nabi, senior Nabi semua. Yang anak muda cuma satu yang terkenal ya, Muawiyah. Dan ayahnya Abu Sufyan. Dua-duanya nanti jadi mu'alaf. Tahun ke-6 berhasil? Enggak. Sahabat udah bawa semua barang-barang penting yang mau dikirim ke saudaranya. Umar sudah bawa barang banyak, mau pulang kampung nih. Ketika Umar sudah sangat ingin sekali pulang kampung, ternyata dihalangi. Nabi SAW mengalah. Apa kata Umar? Ahakkun dinuna, agama kita bener gak nih? Rasulun anta, ente rasul beneran apa rasul palsu? Kira-kira kalau ngomong gitu gimana? Saya nih mimpin antum pergerakan jadi imam misal, terus tiba-tiba kita ngalah dengan suatu kondisi. Ada yang berdiri, ente imam beneran gak? PA ente gitu, kata Pak Mirwan. Mana ada imam begini? Kita jumlah kita banyak. Benar harus menang. Tidak ada orang benar itu mengalah. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Pecah itu. Kelompok sahabat kemudian goyang. Tiba-tiba Rasulullah diam aja ya. Rasulullah diam aja. Karena wahyu tidak ada isyarat baru.
turunlah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar dapat ilham ilahi. Kalau Nabi disuruh dia melihat kejadian, melihat mana yang bisa berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang diuji, mana yang tidak diuji. Jadi sahabat aja diuji, masa ente nggak diuji? Ya, nggak ada orang nggak diuji. Sampai mati kita bakal diuji. Hidup ini ujian semua. Pilihannya ujian, kita lolos atau kita diuji kita nggak lolos. Abu Bakar menegur, "Hei Umar, bukankah engkau membaca ayat ini? Di dalamnya ada lafaz insya." Umar mengatakan, "Seakan-akan aku belum pernah mendengarnya." Berarti ini ada dua manhaj. Umar sebelum diingatkan Abu Bakar memahami orang benar harus menang. Begitu gak? Tapi ternyata orang benar mesti menang, tidak langsung saat itu juga, bisa diundur kemenangannya. Ini yang benar, ya. Jadi kita nggak boleh berjihad itu pakai nafsu, pakai emosi. Berjihad harus dengan ruh. Ruh itu tidak ada emosi di dalamnya, yang ada cuma semangat. Semangat yang bukan membabi buta. Nah, ini terjadi. Abu Bakar waktu itu punya basirah. Rasulullah punya basirah. Basirah Rasulullah apa? Ngalah. Basirah Rasulullah mengalah. Basirah Abu Bakar meluruskan Umar. Berat gak tuh? Itu salah satu masa terberat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini selevel Nabi, ring satunya pecah. Dan antum kalau umur panjang, saya umur panjang. Nanti kalau kita ditakdirkan berjuang bersama imam akhir zaman, seandainya kan, wallahu a'lam, nanti antum akan menyaksikan ring satunya berdebat seperti ini. Kalau mereka tidak ahlul kasyaf, dan yang kedua tidak ahlul basirah, bagaimana cara lahul hukmu, bagaimana nanti akan memutuskan kasyafnya? Umar ahli kasyaf, Abu Bakar ahli kasyaf. Di antara mereka mana yang paling kuat basirahnya? Basirah Abu Bakar. Jadi tidak semua ahli kasyaf itu benar cara terjemahannya. Ini kita ingatkan jauh-jauh hari. Karena nanti politik ke depan mungkin nanti akan melibatkan orang-orang itu lagi, melibatkan ahli-ahli kasyaf. Siapa tahu nanti ahli kasyafnya nambah, ya kan? Bikin rumit nanti masalahnya. Hukmu artinya keputusan, memutuskan makna daripada kasyaf, ya. Apa makna yang ada dari kasyaf tersebut? Ini yang akan diputuskan. Disinilah kita perlu memandang kolbu. Wal kolbu, kolbu itu mempunyai dua karakter. Yang pertama iqbal. Ada namanya iqbal? Iqbal, menghadap kepada Allah, bukan ke nafsunya. Yang kedua idbar, menghadap dunia,